Di video kali ini gue mau mencoba untuk unboxing lagi DJI Osmo Pocket 4. Seperti apa dan kenapa akhirnya gue memilih DJI Osmo Pocket 4? Simak di video kali ini sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Buat yang belum kenal, gue adalah Reski, seorang full-time microstock kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 8 tahun lamanya, memiliki portofolio ratusan ribu stok foto, puluhan ribu stok footage tersebar di puluhan situs microstock. Dan gue merupakan seorang penulis juga dari buku Microstock Mastery, buku cetak satu-satunya di Indonesia yang ditulis beneran dari full-time microstocker. Oke teman-teman, akhirnya gue kedatangan nih Osmo Pocket 4, sebuah barang goib ketika di launching. Ini sama persis dengan Osmo Pocket 3 ya, pada saat awal-awal launching yang kreator combo ini habis. Kemarin sih gue dengar dari DOS, gue beli ini di DOS Jogja ya. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan di toko kamera DOS, ini nggak di sponsorship. Tapi ya gue sering banget sih beli di sana, jadinya ya udah cari aja barangnya di DOS aja. Oke, katanya Osmo Pocket 4 ini tuh hanya masuk sedikit di Indonesia, terutama yang kreator combo, dan langsung diborong sama 4 toko kamera besar di Indonesia. Gue nggak tahu juga toko kameranya apa aja, tapi ya salah satunya DOS, dan gue akhirnya kebagian ini. Di hari berikutnya, gue jadi ketika launching malam jam 19.00, gue langsung pre-order sama manajer store-nya DOS Jogja, yaitu Mas Denis. Nah, kebetulan langsung di chat juga Mas Denis, Mas baru mau tak chat, udah siapkan chat dulu aja. Ya udah langsung tak bayar. Di hari berikutnya, esok paginya katanya udah habis stoknya, gila. Dan ini gue kedapatan. Ini gue bukan kreator dari DJI langsung, gue juga nggak disupport sama sekali oleh DJI. Jadi ya ini gue honest review aja. Nggak akan gue lebih-lebihin. Dan ya sembari itu kita buka aja nih, gue udah pakai top down kamera ya, harusnya sih lebih estetik dibandingkan review gue sebelumnya. Langsung aja kita buka ini Osmo Pocket 4. Ini ya tentu teman-teman tahu ya, ini gue udah unboxing sebenarnya di DOS Jogja. Jadi ya kalian ini pola-pola unboxing lagi aja lah. Oke, ini udah dapat kartu garansi ya teman-teman ya. Ini gue dapat satu pouch. Gue nggak tahu ini pouch buat apa ya, tapi menarik sih pouchnya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat dari atas ya, gue singkirin dulu. Kalau kalian bisa lihat nih, pouch kayak dompet isinya ya. Isinya kosong. Gue juga baru nggak kemarin, wah dapat pouch ya, lumayan nih buat naruh Osmo Pocket 4 kalau nggak pengen bawa yang berat. Nah, ini pouchnya ringan sekali bukan? Kecil, tipis. Oke, kita singkirin dulu. Balik lagi ke yang tadi. Ini kita buka. Wow. Jadi sebelum itu kalau kalian beli baru pasti masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini ya teman-teman. Ini dapat apa aja sih? Gua kemarin belum notice. Ini dapat stiker ya, stiker, terus kartu garansi. Gue punya stiker 2 ya, Mavic 4 Pro gue masih di situ juga, masih belum kepake. Kayak Mavic R2 gue juga belum kepake, DJI RS gue nggak tahu, gue bukan tipikal fans of stiker teman-teman, jadi ya jarang gue pakai sih. Oke, kita balikin. Nah ini dia isinya langsung dalam pouch seperti ini. Kayaknya DJI produk DJI ya, termasuk juga DJI Mavic 4 Pro itu sekarang udah, kalau kita beli kreator combo-nya udah langsung berada di dalam tasnya langsung, jadi nggak yang terpisah di dus-dus itu. Tapi hitungannya lebih ngirit sih kalau menurut gue ya. Oke, jadi kita langsung aja buka tadi. Gue masih ini di dalamnya ya. Ini langsung kita buka. Ini udah jelas barang utama kita, pemain utama kita, yaitu DJI Osmo Pocket 4. Nah, ini sekaligus gue mau ngenalin sistem lock yang terbaru nih. Jadi sistem locknya ini dia nggak se-bulky yang DJI Osmo Pocket 3 ya. Kalau teman-teman lihat review-review yang lain udah jelas Pocket 3 tuh bulky. Kemarin gue juga pegang Pocket 3 punyanya sepupu gue, itu juga rasa-rasanya kotaknya terlalu besar dibandingkan yang sekarang. Ini jauh lebih ringkas. Walaupun gue mempertanyakan sih sebenarnya lebih ringkas gini apakah lebih protektif. Kalau gue kesannya kok
yang gede itu jadi lebih berasa lebih secure aja bawahnya, apalagi kalau dimasukin kantong ya teman-teman ya. Jadi gue ngerasa kayak kok kayaknya lebih enak yang gede, cuman kayaknya ini udah cukup sih. Kemarin gue udah pakai ini dan gue masukin kantong juga enak-enak aja. Walaupun ada satu hal yang menurut gue agak-agak serem, mungkin karena gue masih pengguna baru. Gue disclaimer dulu, gue juga belum punya DJI Osmo Pocket 3. Jadi ini Osmo Pocket pertama gue yang gue beli. Kita coba buka. Nah, ini juga bukanya harus hati-hati ya teman-teman, karena masih agak keset biasa barang baru. Nah ini kalau kalian buka seperti ini, mungkin dari atas aja ya, biar kelihatan lebih cakep nih. Set. Ya. Nah, kalau kalian buka seperti ini, maka dia langsung otomatis nyala seperti ini kan, cakep ya. Cuman, karena masih awal-awal banget, gue kadang jadi agak serem sih perhatiinnya ya. Karena bunyinya cetak. Gue nggak tahu apakah ini sebermasalah itu seperti Osmo Pocket 3, apakah mereka udah improve atau belum. Karena kan ada banyak yang bilang ininya gampang, ya kalian tau lah, gampang rusak. Kemarin ketika gue ke toko kamera juga, gue nemuin demo unitnya mereka, ini rusak. Jadi ya agak disayangkan aja. Terus di dalam boxnya juga kita mendapatkan ini yang gue cukup kaget, yaitu DJI Mic 3. DJI Mic 3 ini, gue kira tuh ini Mic Mini, ternyata ini Mic 3 ya. Kecil banget, asli. Dan cukup keren banget sih. Gua ngerasa gila ya, beli kreator combo ya memang harganya mahal ya, 10.300.000 kalau gue beli kemarin di DOS. Terus kalau di Tokopedia yang basic itu sekitar 8.600.000. Cuman kalian udah dapat Mic 3 ini. Kalau kalian beli transmitter itu harganya sekitar 1,6 apa 1,5 juta. Bayangin sekecil ini 1,5 juta sendiri. Kalian udah bisa dapetin Saramonic Air atau Saramonic ataupun Holyland dan sebagainya. Tapi ya, ini gue cukup kaget nih, 1,6. Yang ingin gue bilang ini gini sih, ini kecil-kecil tapi mahal ternyata. Oke, gue belum cek soundnya seperti apa. Nanti gue akan tunjukin footage-nya ketika gue pakai DJI Mic 3 ini. Atau kita tunjukin sekarang aja. Ini dia vlog gue pakai DJI Osmo Pocket 4 plus mic-nya. Let's go. Pakai active track-nya itu, dia bisa untuk membuat deteksi mukanya tuh bener-bener kayak kerasa banget dibandingkan yang lain-lain. Jadi kalau kita goyang-goyangin seperti ini nih, aman, sangat aman. Oke, kayak gitu kurang lebih ya teman-teman ya. Itu isinya. Terus yang gue suka juga dari Osmo Pocket 4 ini yang belum ada itu adalah ini nih teman-teman. Ini adalah lampu alias LED. Gue nggak tahu nyebutnya apa, tapi menarik sekali ini karena kita bisa pasangkan ini ke Osmo Pocket 4-nya langsung. Jadi kita nyalain, terus kita masukin ke dalam gimbalnya seperti ini. Set. Iya. Nah, ini langsung nyala. Tada. Jadi kalau kalian bisa buat ngevlog kayak gini tuh lebih enak, lebih ada lampunya gitu. Kita coba sekalian nanti biar footage-nya bisa masuk. Oke, halo. Nah, ini adalah hasil dari Osmo Pocket 4 plus LED. Walaupun di sebelah sini ada Godox gue juga ya, tapi ya ini adalah tambahannya. Mungkin nggak begitu kerasa sih. Oke, ini juga lebihnya kalian bisa ubah-ubah warnanya. Ada oranye, putih, sama ram. Terus kalian bisa terangin atau redupin lagi. Ini lebih terang lagi. Tadi pertama ini sangat redup. Terus ini tengah-tengah. Terus ini yang paling terang. Wow. Ini kalau malam hari kalian ini jauh lebih enak sih. Oke, gue masih penyesuaian ya karena bener-bener masih pemula banget nih pakai Osmo Pocket 4. Oke, kita taruh dulu. Terus kita dapat juga ini kalau di Osmo Pocket 3 itu kan sebenarnya dia kayak baterai grip ya, teman-teman ya. Jadi dia baterai tambahan gitu. Cuman karena dia di Osmo Pocket 4 udah lebih banyak kapasitas baterainya, maka dia cabut itu. Dan ini cuma jadi extension doang kayak gini, teman-teman. Jadi
buat extension, karena kalau nggak gitu, ini pastikan dulu diklik dulu. Ini karena masih buka seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau masih buka seperti ini nih, bagian ini masih buka, maka ini cukup rawan karena bisa lepas gitu. Jadi kalian harus bunyi klik dulu baru bisa gitu. Oke, baru setelah itu kalian baru bisa masukin ini standing ya, karena kita dapat juga standing seperti ini. Ini full dari plastik ya, jadi dia bukan yang kokoh gitu. Ini full plastik, jadi kalian tinggal masuk. Nah, ini tinggal kalian ngevlog di sini. Enaknya sih gitu. Terus apa lagi ya dapatnya? Gue masih belum buka banyak sih. Oh, ini ada apa ini? Oh, ini kayaknya yang wide angle lens ya. Gue malah belum tahu nih. Jadi kalian bisa dapetin wide angle lens atau lensa lebar untuk Osmo Pocket 4 ini. Wih, 0,75. Jadi kalian harus ganti ini nih, magnet langsung ditempel aja gimana? Oh iya, langsung ditempel. Wow, jadi lebih lebar. Keren. Jadi kalian nggak perlu muter-muter gitu ya, cukup ditempel doang udah oke banget. Wih, gila. Tapi kalau kita matiin, apakah dia bisa masuk? Oh, nggak bisa, dia nyangkut. Kalau teman-teman matiin, maka dia nggak bisa masuk. Gue tunjukin ya seperti apa kalau dimatiin ya. Jadi dia nyangkut tuh, nah, tuh nyangkut kan. Jadi dia nggak masuk. Harus lensa lebarnya ini harus dicabut dulu baru bisa masuk. Kalau kayak gini cukup berbahaya sebenarnya. Oke sih, ini salah satu yang gue baru tahu juga. Terus dapat apa lagi ini? Ini kemarin dapat magnetnya juga dari DJI DJI ini. Jadi ini kalian bisa klip gini atau dia langsung magnet aja tuh bisa. Lumayan, loh ini kan nempel langsung. Terus perkabelan dapat Type C, dapat charger buat Osmo Pocket, buat DJI mic-nya. Kita buka aja juga teman-teman, karena gue belum pernah pakai juga nih kabel chargernya, baterai juga mau habis. Nih, jadi dari Type C, terus kalian colokin ini ke dalam sini. Mac 3 ini kan seperti ini teman-teman, ya. Terus kalian colokin, kebalik. Gini. Jadi dia docking gitu ya, kayak telur mana sih? Kayak telur gini. Lihat tuh kayak telur ya. Jadi docking. Oke lah. Terus apa lagi ya dapatnya ya? Ini dead cat-nya. Ini dapat apa ini? Oh, belum tahu ini. Ini apa ini ya? Ini kemarin gue udah buka sepertinya. Gue belum buka yang ini apa ya? Let's try untuk dicek. Ini apa? Oh, ini kayaknya buat ini ya, sini ya. Oh, oke. Oh, sorry. Ini di sini ternyata. Oke, halo. Nah, ke play lagi. Kita matiin dulu. Tapi kan masih ini ya. Belum dicopot. Nah, ini. Matiin dulu. Oke, itu aja sih yang gue dapetin. Overall, gue pakai ini sangat-sangat enak sekali ya. Jadi gue nggak begitu bisa dibilang gue ini orangnya males bikin konten pakai HP. Kenapa gue males bikin konten pakai HP? Karena HP gue penuh, memorinya dikit, terus kalian tahu juga sensornya seperti apa. Gue masih pakai iPhone 13. Tadinya gue mikir apakah gue update ke iPhone 17 Pro. Cuman begitu gue tahu isu Pocket 4 mau keluar, ya udah deh tungguin aja Osmo Pocket 4 keluar, karena memang gue kalau ngedit kan lebih suka di laptop ya dibandingkan di HP gitu. Jadi gue lebih suka yang ringkes aja. Gue nggak tahu ini ringkes apa enggak, cuman gue lebih suka workflow gue yang dimana dari kamera pindah ke laptop terus baru bisa kerjain di laptop secara mindful gitu dibandingkan dari HP langsung gitu. Walaupun ya balik lagi ke sistem kenyamanan masing-masing, tapi kalau gue sih lebih suka yang kayak gitu. Mungkin kesannya lebih old school. Cuman ada cuman nih, sayangnya adalah di saat gue beli Osmo Pocket 4 ini udah ada teasernya dan udah rilis di Cina DJI Osmo Pocket 4 Pro.
Yang katanya bocoran speknya itu bisa dapetin 2 lens dan dia bisa zoom sampai 6 kali lipat. Ya sebenarnya plus minus ya. Kenapa akhirnya gue nggak ngambil itu walaupun gue udah tahu bocoran dari awal udah ada. Gue sih mikirnya lebih karena pasti harganya satu lebih mahal, 2 fiturnya kan bisa tele, cuman gue udah punya lensa 2470 GM2 ini, jadi ngapain gue harus beli yang sampai di tele gitu. Jadi akhirnya udah deh, ambil aja semua pakai 4, walaupun gue nggak ngerti juga ya nanti ketika gue udah pakai ini apakah ada kebutuhan untuk tele. Cuman dari kemarin 2 hari gue pakai sih gue nggak ada kebutuhan tele sama sekali. Ya ini udah cukup banget gitu. Jadi ya balik ke kebutuhan masing-masing, nggak harus yang paling tinggi. Atau juga kalau paling tinggi gue mikir tuh kan kameranya jadi gede banget ya karena sensornya jadi 2 kan. Apakah itu jadi masalah juga nantinya atau jadi ringkih? Nah, gue juga belum tahu seperti apa nantinya. Oke, gitu aja first impression gue terhadap DJI Osmo Pocket 4. Kalau dikatain worth it apa enggak, ya ini kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Cuman ya kalau gue sih worth it aja. Tapi lihat aja nanti seperti apa. Gue mau bawa ini ke Jepang kebetulan minggu depan. Minggu ini gue ke Jepang dan let's go. Osmo Pocket 4 ini sebagus apa buat ngevlog. Oke, gitu aja. Gue Reski. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di Reski11 dan TikTok gue di Reski11. Gabung broadcast channelnya di Telegram, Instagram, ataupun di WhatsApp gue taruh link di deskripsi. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.